Jadi teman-teman, halo. Ini sekarang aku lagi bareng Mas Dwi. Aku memanggilnya Mas apa Bapak ya? Mas ya, Dwi ya. Apa panggilan akrabnya Mas Bebek ya? Iya, kalau di lingkup orang-orang teman-teman atau dulur-dulur spiritual atau ritual, Bebek memang. Tapi kalau lebih umum banyak yang mengenal saya dengan Dwi. Oh, Mas Dwi. Mas Dwi ini kebetulan orang yang sering banget kesini untuk ini Mas ya, apa? Melakukan perjalanan spiritual lah ya. Jadi sampean ini udah sering banget ke sini lah ya. Semenjak berapa Pak? 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah mulai belajar di sini mulai tahun 2006. Mulai 2006. Waduh, 2006 aku masih SD. Jadi alhamdulillah bisa sedikit banyak lebih tahu lah silsilah gitu. Nggih, aku mau ini Pak, apa tadi sampean udah ngejelasin itu loh. Ini kan pos 5 dan sebenarnya dulunya ini adalah pos kalau kita urut dulu. Kita bahas yang ada di belakang kita sendiri aja dulu ya. Oh iya, Makutoromo. Namanya kan Wahyu Makutoromo. Jadi di era kerajaan Singosari dulu ada salah satu senopati yang dibimbing dengan ahli nujum. Ahli nujum itu apa? Kalau di zaman kita itu bisa disebut pastor atau kiai yang membimbing salah satu senopati dan putra mahkota untuk mendapatkan suatu wahyu. Tempatnya di Wahyu Makutoromo. Tempat. Kalau kita menjelaskan sesuai nama, mahkota berarti mahkota dari suatu kewibawaan setiap manusia yang dekat dengan Tuhan. Kan berarti punya mahkota. Berarti yang ada di kepala kan gitu. Mahkota berarti wahyu yang diterima dan sudah tertata. Dan berarti wahyu mahkota kan gitu. Kalau Rama berarti Romo yang berarti lebih tua, kita dituakan dengan suatu gelar kan gitu. Ini emang ini asli ya Pak? Asli apa udah ada restorasi sampai yang perjalanan ke pos 6 niku? Kalau kita berani loh, menggali lebih dalam. Semua sudah tertata rapi. Namanya di sini kalau di Gunung Arjuna sini ada tingkat sampai ke 29. Namanya Puncak Songolikur kalau orang Jawa. Oh, berarti puncak yang di atas itu? Iya, Songolikur. Terakhir Watu Ogal Agel Puncak 30. Kenapa kok Puncak 30? Berarti Tripurusa yang ada di raga itu. Coba jelasin dulu. Ini aku juga nggak paham. Tripurusa ini kenapa? Tripurusa berarti kan ada yang ada di tubuh kita itu ada hawa nafsu, ada hati, ada jiwa. Itu pengerucutan pembentukan suatu yang ada di dalam tubuh. Dinyatakan di lewat alam kan gitu. Kalau orang Jawa sering menyebut Tripurusa kan. Tapi berarti kayak patung-patungnya udah zaman dulu, terus ini kan kayak punden berundak gitu sih Pak. Kayak awalnya. Memang dibentuk sama leluhur kita mulai dari era kerajaan Singosari setelah Wisnuwardana. Dan diteruskan sama era kerajaan Mojopahit termasuk Hayam Wuruk. Wisnuwardana niku keturunan keberapa Ken Arok? Di Singosari, kerajaan Singosari ketiga. Oh, ketiga. Oh, berarti Ken Arok Anusapati ya? Anusapati kan beda lagi. Oh, beda dengan kan ada selir di situ. Oh, enggak. Kan kalau nggak salah Ken Umang. Salah satu ikonik kalau kita naik Gunung Arjuna lewat Via Purwosari ini adalah pos 4 itu Eyang Semar tuh Pak. Nah, aku pengen gali banget Eyang Semar niki secara patung, secara sejarah kayak gimana? Ya, mulai zaman peradaban terbentuknya bumi, langit sampai sekarang itu ada perwujudan Semar kan gitu. Karena sem itu gelap atau lek wong Jawa sem iku peteng, Semar iku padang. Oh, kan gelap dan gelap terang ya, gelap terang. Jadi kompleks, nggak cuma hitam putih. Tapi benar-benar seimbang. Memang hitam dan putih. Kalau di Cina yin dan yang. Oh, jadi Semar itu perbentukan
dari dua era yin atau dan yang dua ya. peradaban gitu. Ini orang-orang banyak orang yang kayak hitam kita harus seimbang kayak yin dan yang. Enggak, mulai sekarang hitam dan putih kayak Semar, seimbang. Jadi Keren. kita tidak bisa membacklist Semar itu adalah suatu sosok. Berarti kalau yang apa Semar ki sosok patungnya yang di bawah di yang Semar niku, iku mulai zaman Kerajaan Singosari. mulai zaman kerajaan Singosari. Ketiga itu berarti pas Wisnuwardana. Setelahnya Wisnuwardana. Setelah Wisnuwardana. Itu tertua ya, Pak ya? Jenis batunya. Ya sudah diteliti sama UNESCO. Waktu itu tahun 2011 dulu. Dan untuk melakukan kalau bahasa kita cross check atau di riset. lapangan, Iya. itu 2011 untuk mempelajari mulai awal 2007 sudah dilakukan sama UNESCO. Dan terbukti emang itu batu dengan tertua. Kayak patung Semar tuh ada di beberapa tempat, kayak Ada di Gunung Dieng. Dieng ada. Padahal kalau kita mengerucut ke belajar di era kerajaan kan di situ ada kerajaan Pajajaran. Oh iya, di Mataram kuno. Kenapa? Pertanyaannya kok di sini yang lebih tua kan gitu. Iya. Ya soalnya aku sebagai orang awam ya, sosok Semar aku kira itu kayak penciptaan secara tokoh ya, bukan secara filosofis. Secara tokoh aku kira ciptaannya Sunan Kalijogo. Ternyata bukan ya. Jadi kalau kita melihat dari segi model pembentukan pahatan batu yang terpahat atau yang disebut patung, Semar adalah resi, ahli nujum atau resi, atau empu. Kita lihat aja gelungan rambut sini, di sini nih. Terus pakaian, kan berarti beliau adalah sosok empu. Empu terbagi dua. Kan ada katanya ada yang beda. Yang tulisannya MPU itu empu, sama ada yang E. Yang nggak ada E-nya itu apa? Pandai besi kayak Empu Gandring dan lain-lain. Kalau empu pandai besi berarti beliau bidangnya di piandel kalau orang dulu. Piandel apa, Pak? Piandel itu suatu ageman, bisa dibilang keilmuan. Kalau di era dulu kerajaan memang kan dibutuhkan seperti kanuragan, kan gitu, termasuk piandel. Oke. Diperwujudkan dengan yang kita sebut sekarang adalah senjata kan gitu. Jadi kayak kerisnya siapa? Empu Gandring. Iya, Ken Arok yang dibikin oleh, sebenarnya itu berbentuk keris atau berbentuk keris dan sejarah yang belum tergali. Kalau di kitab tertulis atau di sebuah narasi cerita yang membuat kan Empu Gandring. Empu Gandring. Padahal kan Empu Gandring kan tahap penyempurnaan. Tapi ku sing katanya bener nggak yang katanya batunya ku ya sing nemu Ken Arok sendiri, lalu terus dikasih ke Empu Gandring, belum selesai, akhirnya Empu Gandring dibunuh juga oleh Ken Arok. Enggak seperti itu sebetulnya. Nah, itu pelurusan sejarah nih. Lah, kalau dulu di era kerajaan Tumapel itu kan sebetulnya kerajaan Singosari. Tumapel ibu kota ya, Pak. Singosari adalah ibu kota dari kerajaan Tumapel. Soalnya kalau yang saya baca kayak kerajaan Tumapel dulu, baru setelah eranya Ken Arok diganti kerajaan Singosari. Sebetulnya seperti balai kota kan seperti itu. Itu bernama Singosari, kerajaannya tetap Tumapel. Dan empu yang membuat kerisnya yang Ken Arok itu termasuk ada empu Logawe di situ. Dahyang Logawe itu salah satu gurunya Ken Arok juga ya? Guru Ken Arok banyak. Soalnya beliau yang ini yang ngajarin ya termasuk silatnya juga, ya anu juga. Terus yang apa bimbing Ken Arok dari kecil. Aku ini referensiku dari bukunya apa? Bukunya Pramudia Anantatur. Kalian bisa baca nama bukunya Arok Dedes. Itu di situ lengkap, dibikin secara novel. Buku namanya Arok Dedes. Itu sejarahnya Ken Arok di situ. Mungkin ada beberapa yang aku temui di situ juga yang nggak tercantum di buku IPS kita waktu SD.
Iya, soalnya yang paling jadi perdebatan itu apakah Empu Gandring dibunuh oleh Ken Arok itu? Sebetulnya kan enggak. Enggak ya. Aku Tumapel kan. Oh, nggih. Itu kan sebetulnya mencintai Ken Dedes seorang ratu. Kan itu. Nggih. Permasalahannya. Ratu apa anaknya Resi, Pak? Ken Dedes itu. Ken Dedes itu juga ratu. Ratu juga di Lah Empu Purwo itu juga raja. Sejarah yang tidak tertulis, Empu Purwo tidak jelas asal usulnya kan gitu. Padahal Empu Purwo itu seorang raja. Empu Sendok juga seorang raja. Sebelum melepaskan tahta untuk melakukan perjalanan kebatinan. Tapi aku pengen ini ngulas tentang kayak pos pertama. Sebenarnya itu ada 9. Pos 1 itu yang ada di bawah. Iya, kalau kita mengerucut ke suatu jejak ritual, di bawah sendiri ada pos 1. Kalau di ritual loh ini. Iya. Bukan lingkup alam loh. Kalau dari misal apa anak-anak yang mendaki itu beda sama kayak Mas itu yang Mas saya Dwi maksud. ini. Nah, kalau yang kita kan sekarang kan pos 1 itu Ontobugo dimulainya. Padahal kalau spiritual secara yang orang-orang yang kesini untuk ritual itu dari bawah dulu. Iya. Apa itu namanya? Watu Payung. Watu Payung dulu. Terus Jadi, setelah Watu Payung, pintu gerbang. Pintu gerbang itu ada, nanti kalian nemuin ya kalau mau ke sini sebelah kiri itu ada watu besar, ada batu besar, terus ada patungnya Semar juga di situ. Iya, tapi udah dicat warna putih. Nah, itu ada di situ. Terus setelah itu baru Ontobugo. Iya. Ontobugo. Nah, Ontobugo ini siapa, Pak? Aku pengen nggali juga. Nah, kalau lingkup sejarah berarti ada yang namanya suatu raja melakukan suatu pertapaan tapi salah ilmu. Aku soalnya pernah baca Ontobugo itu ya naga yang sering membantu gitu, Pak. Itu di era kadewatan untuk melakukan sebuah kebatinan, olah batin. Kalau di era sejarah ada seorang raja mengasingkan diri sebelum terbentuknya kerajaan yang ada di Nusantara. Ini tua banget, Mas. Iya. Sebelum jauh gitu ya. Sebelum Nusantara. Soalnya kita membahas sosok Ontobugo. Enggak, tapi ini aja spesifik ke tempatnya yang di situ itu. Kalau tempat di sini berarti lebih ke gambar ke mulut kan gitu. Oh, iya. Anu apa, tutur tinular lah ya. Tadi pitutur ya dhewe. Nggih. Kalau orang Jawa bilangnya gitu. Jadi pos 3 itu yang sekarang jadi pos 1 Ontobugo itu yang sekarang jadi pos 1 Ontobugo itu seharusnya dulu pos 3. Kalau secara orang-orang ritual sampai sekarang ya itu namanya pos 3. Baru kita ke pos 2. Pos 2 itu berarti kan Tampuono kan gitu. Iya, kalau dulunya berarti itu pos 4. Iya, soalnya setelah Tampuono sinten? Tampuono itu adalah sebuah tempat. Berarti di situ ada peradaban. Kalau di kisah Mahabharata kan ada yang Abhyasa utawa Abhyoso. Dewa Abhyoso. Kita ke kanan sedikit Ibu Kunti, kan berarti pewayangan atau kisah Mahabharata kan gitu. Nggih. Ibunya Pandawa. Kalau kalian sering lihat Mahabharata di Antv pasti tahu. Sebelum itu kan kita ditemukan dengan batu meja kursi kan gitu. Loh, sebelah pun deh. Warung pertama. Sebelum nggih. Warung pertama sebelum Tampuono itu ada, kalau kalian naik ya itu kan tuh melenggok gini, terus nanti tembusnya di batu besar itu ya. Ada tulisannya kok itu. Setelah meja kursi kita akan ditemui kiri jalan, di situ ada petilasannya Eyang Madrim. Iya, habis Eyang Madrim baru Tampuono. Atau Begawan Abhyoso kan gitu. Oke. Terus habis itu lanjut ke atas. Sebelahnya Ibu Kunti. Itu ada Ada Eyang Begawan Kulosoro.
Oh iya, tahu yang agak atas Pak ya. Iya. Pokoknya karena nanti kan belok kiri ya, ada pondokan-pondokan. Nah di atasnya pondokan itu juga ada bendera juga, ada petilasan juga di sana. Nah itu siapa? Eyang Begawan Pulau Soro. Eyang Begawan Pulau Soro. Angel rek. Eyang Begawan Dulu Pulau Soro. di situ juga ada pondokannya seperti di Eyang Begawan Abioso. Dulu di situ pernah disinggahi RI pertama, Presiden RI pertama. Oh, Soekarno juga di situ. Dulu. Kalau sekarang udah roboh kan, sudah tinggal tekel-tekel kan, sisa-sisa. Dari pos 2 sebelum ke pos 3 itu ke kanan melipir, itu kita nyampe baru ke Putuk Lesung. Nah, Putuk Lesung itu kata aku yang tadi diceritain sama Mas Dwi adalah tempat perjudiannya Pandawa di dan situ. Kurawa di situ. Oh, sama Kurawa juga di situ. Perjanji perjudiannya sama Kurawa waktu itu. Yang kata sampean kan Pandawa diusir dari India. Terus sebelum diusir kan melakukan perjudian dulu. Oh, oke. Sampai Drupadi ditelanjangi. Sejarahnya kan itu kalau kita melihat ke sejarah. Namanya Petuk Lesung, kepetuk kan gitu. Oh, oke. Kepetuke pas opo kan ini. Oh. Kejadiannya waktu apa kan gitu. Kalau Petuk Lesung berarti lesu. Si diusung mang lesu podo mangkel. Ya Allah. Podo nelongso. Iya. Aku kira lesung kayak lesung pipi kayak ada di situ Dewi yang sangat cantik ya enggak gitu. Emang agak nyambungin aku agak aneh emang. Soalnya kita berbicara berdasarkan sejarah, ritual dan yang kita dalami kan gitu. Iya. Dijadikan satu. Jadi emang ini apa kayak sudut pandang atau katakanlah pendekatan Mas Dwi ini nggak cuma sejarah doang, ada filsafatnya, ada secara agama, secara perjalanan ritual juga gitu. Baru nanti kita habis dari Putuk Lesung ke atas pos 3 yang itu aslinya adalah pos 5 kalau orang-orang ritual. Kalau yang mendaki sakri. Yang sakri tergantung kita jalannya ke kanan atau ke kiri dari Petuk Lesung. Kalau ke kiri kita akan menemukan suatu petilasan yang dinamakan Hyang Sakri yang gitu. Hyang Sakri. Kalau kita ke kanan lurus kan kita akan ditemukan dengan Candi Lepek, Candi Gong gitu. Nggak tahu aku Pak kalau yang itu nggak nyampe terus. Masuk ke kanan. Sebenarnya ya ini nanti di videoku yang naik gunung itu semuanya itu cuman tergantung jalur aja. Yang di luar jalur pendakian itu masih banyak sebenarnya Pak ya. Apalagi di atas masih banyak lagi. Ini coba aku yang untuk mempersingkat waktu aja, aku ini yang kalian kalau naik gunung pasti ketemu. Jadi tadi Eyang Sakri itu sinten? Eyang Sakri, yang Begawan Sakri, ahli nujum dari kisah Mahabharata. Iya, oke. Jadi di situ petilasannya ya Pak ya. Iya. Nanti dari Eyang Sakri naik dikit itu kalian udah bisa ngeliat ini apa Putuk Lesung dari jauh, udah kelihatan dari situ. Baru habis Eyang Sakri nanti naik sekitar 2 jam. Kalau aku sih 2 jam soalnya lambat kan ya. 2 jam baru nyampe ke Eyang Semar. Nah, iki loh yang aku paling iniin. Soalnya di Eyang Semar itu kayak secara hawa beda. Terus ya mungkin tulisan-tulisan itu jelas banget di Eyang Semar itu kan Pak ya, kayak dilarang teriak-teriak atau harap terang. Monggo. Kayak harus tenang banget di situ soalnya emang bener-bener tempat sakralnya tuh di situ. Bisa menyebut sakral itu dalam segi apa kan gitu. Kalau kita bukannya menjelekan salah satu pihak atau menyudutkan. Kalau kita pendaki dalam segi sakral kan berarti segi gaib. Kalau dari segi ritual berarti lebih sakralnya ke ketuhanan. Karena kita menyembah Sang Yang Pencipta. Iya. Itu yang paling khusus, yang paling nyaman dari dalam hati kita yang mana kan gitu. Sering terjadi, ketemunya wahyu itu di Eyang Semar. Makanya yang paling di hati-hati ya, yang kalau dalam segi sejarah itu kenapa Eyang Semar tempatnya kok di tengah? Karena Eyang Semar yang bisa mengimbangi antara segi gaib dan kebiar. Soalnya emang aku aja kemarin
nggak berani lama-lama di Eyang Semar gitu ya. Kayak Eyang Semar bentar ngeliat tok, ngesut terus baru ke atas. Soalnya emang apa ya, daripada salah ucap, daripada salah tingkah, mending ke atas sedikit terus baru istirahat di atasnya itu Pak aku Pak. Kalau kita lebih ke perilaku kan kita lebih menghargai untuk yang melakukan pemujaan kepada Tuhan atau Sang Yang Pencipta kan gitu. Kita menghargai untuk pendalaman atau kepercayaan yang lain gitu. Iya. Paling enggak untuk kita ya, untuk para pendaki yang tidak sempat atau nggak mau mendalami, paling enggak hormati lah. Hormati itu. Jangan sampai rame-rame di situ, jangan berucap. Maksudnya aku aja karena aku arek Surabaya Pak yo. Kayak ke temen tuh nggak bisa nggak ngomong kotor, makanya aku hati-hati. Ya wes lah, aku mending nang dukur atau paling enggak ojo bengok-bengok, yang tenang aja gitu. Dianggap saja lah kalau kita ke masjid kan kita gitu. Bener Kan itu masjid atau musola juga tempat untuk menyembah Sang Yang Pencipta sama. Iya, jadi marilah saling menghormati. Kalau ke tempat anggap aja ini tamu, kita tamu. Kalian mungkin nggak bisa menahan untuk kebiasaan miso atau apa, paling nggak waktu lewat yuk jangan ngomong sing aneh-aneh gitu. Terus tadi habis dari Eyang Semar baru naik 1 jam ke sini ke Makutoromo. Sebenarnya Makutoromo udah dijelaskan tadi kan di awal ya. Kalau kita menelisik, padahal ini banyak yang kelewat lagi. Oh ya gimana Pak? Sebelum ke Eyang Semar kan ada di situ Eyang Begawan Kapiworo. Itu Pak, sing apa? Setelahnya Eyang Sagri. Padepokan itu ta? Bukan. Sing bagus itu tempatnya. Tempatnya kan misah. Kalau kita lewat ke kiri akan ketemu Eyang Semar. Oh. Kalau kita ke kanan kita akan bertemu petilasan atau yang disebut Eyang Kapiworo. Eyang Kapiworo. Terus alas tengah Sang Hyang Wenang. Oh iya tahu, yang Sang Hyang Wenang niku sing sebelah kanan Mbak Pak nggih? Iya, sebelah kanan. Sebelah kanan, nanti kalian kalau naik itu pasti ada, nanti lihat sebelah kanan itu ada kayak semacam arca juga itu Sang Hyang Wenang. Habis Sang Hyang Wenang kita naik lagi kan itu masih di lokasi alas tengah. Kita itu kalau kita ke kiri kita ketemu nanti diketemukan tempat Eyang Semar. Berarti sebenarnya ada beberapa situs-situs kalau kalian mau mendaki sekaligus mau ngeliat itu bisa di situ lah juga. Cuman kalau mau ini langsung kiri ke Eyang Semar. Habis Eyang Semar ada Eyang Togo, ada Eyang Brontoseno. Aku nggak ngelihat itu Pak, nggak ngelihat. Ya mungkin nanti kalau mau turun sama-sama. Nanti aku syutin kalau turun deh, aku cariin nanti dikit-dikit, paling nggak kalian tahu apa ya secara gambaran visualnya kayak gimana ya. Cuma Mas, rezeki ini nggak sebesar apa yang aku dapat dulu. Kalau saya dapat waktu dulu itu masih sedikit lengkap karena sisa sejarah di situ yang tergambar yang disebut Eyang Togok itu patungnya di situ ada 3 waktu. Saya dulu. Sekarang tinggal 1 ya. Kemana Pak? Sing 2? Ya kan dari segi manusia ada yang lebih ke mikir duniawi kan gitu. Oh iya. Lebih memikirkan keuntungan. Sebenarnya meskipun yang ada di sini yang di Makutoromo, terus yang naik ke atas ke pos 6 itu apa Pak namanya Pak? Sepilar. Itu yang di Sepilar itu juga banyak patung-patung kan. Itu juga banyak yang dicuri juga sebenarnya Pak ya. Banyak. Itu loh karena kerakusan manusia ya. Jadinya itu kan mengurangi anak cucu kita untuk belajar kan. Mereka itu kalau dijual emang mahal, tapi ilmu yang bisa diturunkan ke anak turun temurun itu lebih mahal loh daripada uang yang dicuri dan di situ. Kasihan aja anak cucu kita nanti nggak bisa belajar dengan baik gitu. Kenapa sih kok banyak sisa-sisa purbakala atau prasasti kan gitu lah. Soalnya kita berpikir secara logika saja. Di era dulu kan belum ada kertas. Iya, kertas. Kalau kita menulis lewat daun lontar, tahan lamanya berapa tahun kan gitu. Iya. Makanya leluhur kita itu membuat suatu pahatan supaya bisa dipelajari untuk anak cucu. Kan gitu. Jadi kita harus bersyukur kan gitu. Iya. Paling enggak kita ya sebagai orang awam, aku lah terutama ini mengingatkan ke diriku sendiri juga sebagai orang awam,
berhusnudon ke leluhur kita bahwa mereka tuh meninggalkan ini semua tuh buat kita tuh ben ngerti le awakmu iki ono ndukur-ndukuranmu iki ono sing sesuatu sing iso digawe kon iso mbok pelajari, enggak cuman misal kita ngelihatnya oh bagus enggak cuman bagus doang, itu ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya, ada pelajaran yang tersembunyi. Sebut saja di setiap candi pasti ada, di situ pasti terpahat suatu peradaban, silsilah mulai dari rakyat jelata sampai raja. Di situ sudah tertata rapi dan sudah tercipta suatu cerita kan, sudah diceritakan, tinggal kita menggalinya seperti apa kan gitu. Jadi makanya kalau dari sini dari pos 5 nih Makutoromo ke atas itu yang kalau menurutku yang paling kelihatan banget dari tangganya, dari ininya. Terus yang di atas di apa sih aku lali letok pasti pos 6 apa namanya Pak? Jawa Dwipa. Enggak, pos 6 atas Sepilar. Enggak, di Sepilar itu ada candi yang katanya mitosnya kalau kita lewat di tengah masuk akan terkabul kan. Akan gitu. Terkabul. Iya. Nah, sebetulnya itu bukan sugesti. Kita harus belajar kenapa kok terkabul kan gitu. Enggak. Soalnya kalau orang dulu menyendiri melakukan suatu pertapaan kan gitu. Terus masuk lingkaran, 3 lingkaran yang dinamakan sepilar. Kan kita harus membungkuk. Berarti kita harus bisa andap asor atau merendah diri. Kan gitu. Ini yang selalu mitos-mitos itu hanya apa ya? Kayak dijelaskan secara kon pokoknya bisa gini, kamu bisa gini, langsung terkabul. Padahal ada pelajaran penting di situ. Jadi kita kalau mau mencapai sesuatu kita harus andap asor, harus kerja keras juga kan, perjuangan. Nilai-nilai itu yang jarang banget. Meskipun aku ngeliat video-video di YouTube, cuman itu doang gitu Pak yang digali. Sekarang ke pos 7 yang itu aslinya pos 9 Jawa Dwipa itu anu sih Pak, kayak orang zaman dulu wis menyebut Nusantara kan Jawa Dwipa tuh sebelum ada kata Nusantara katanya loh. Jawa itu berarti kan kita harus ngerti. Contoh saja anak kecil kalau masih nakal, jarno le arekku gurung Jawa nih kan ngono. Berarti kan gurung ngerti. Kalau yang sampean tanyakan dulu Nusantara ini disebut Dwipa, sebuah negara Dwipa. Oh justru Dwipa itu negaranya ya Pak ya? Negara Dwipa. Kenapa kok Dwipa? Karena dulu ada suku Lemuria dan Atlantis yang mengerucut ke Dwipa itu. Kalau dari penelitiannya Plato ini, kalau mau dari filsafat barat, Plato itu nyebutnya adalah Atlantis itu ada di sekitar ada suatu daerah yang lautnya besar tapi pulau-pulaunya juga banyak. Itu makanya banyak orang yang meyakini, meskipun filsafat barat juga meyakini ya Atlantis itu terkuburnya di sini. Kalau di pos 7 sendiri tuh ada kayak batu kecil nih, itu batu apa Pak? Dulu sebetulnya ada patung. Kalau di Arjuna sini loh, dulu ada patung. Nah, kalau nggak percaya di puncak Gunung Arjuna sini ada suatu tangga di puncak. Iya ada. Sebetulnya itu candi. Dari di puncaknya itu justru candi. Soalnya sekarang tinggal batu-batu besar ngono Pak. Iya. Jadi iki sebelum ke puncak nanti dari pos 7 Pasar Dieng aku bingung sebelah mana, soalnya aku lihat ada yang di atas, ada yang di mana. Pasar Dieng mana? Jawa Dwipa, makanya kan Dwi tadi yang 2. 1 Alas Lali Jiwo, melangkah ke atas 10 langkah kita akan masuk ke Pasar Dieng. Pokoknya 10 langkah dari campground itu, kayak campground Jawa Dwipa itu masuk area pasar. Bukan mau masuk ke Jawa Dwipa, kita melangkah mau ke puncak iya kan. Itu masuk ke Pasar Dieng. Pasar Dieng adalah pasar Pororo Lembut. Kalau kepingin berjumpa bisa. Ini aku enggak ya, tapi buat kalian yang pengen berjumpa, ayo ini tips dan trik pengen berjumpa di Pasar Dieng. Bukan lewat ritual loh ini lewat hari loh ini. Lewat hari? Iya. Hari apa? Hari Kamis malam Jumat Kliwon.
Itu sering terjadi. Nah, sorry tadi ada kesalahan teknis, baterainya habis. Sekarang pakai power bank udah. Tadi nyampe di Dieng. Dieng tadi. Aku malam Jumat Kliwon. Nah, itu kalian kalau mau nyamperin, kalau yang mau ketemu ya silahkan naik pas malam Jumat Kliwon. Kalau yang nggak mau ketemu sama Pasar Dieng, ya jangan malam Jumat Kliwon. Tapi ada nggak Pak yang selain malam Jumat Kliwon ketemu? Ada ya. Tergantung yang pendaki sendiri atau pihak ritual sendiri. Oh. Kalau memang rezekinya besar, kalau orang ritual loh, ini bisa ketemu dengan sosok-sosok makhluk gaib atau makhluk astral. Terus baru naik dari Pasar Dieng ke ada Sukmo Ilang. Sukmo Ilang. Nah, Sukmo Ilang itu apa? Sukmo Ilang berarti sukmone iso ilang. Apa? Jiwa ya? Dulur papat. Iya tadilah. Ya kalau Dulur bahasa awamnya jiwa lah ya. Sukmo ilang. Lah engko lek sama itu di mana? Di sebelah mananya, Pak? Kan ada satu petunjuk di situ arah dari Singosari, Lawang, dan dari Lawang. Oh, tepat di Pelawangan ya, Pak ya? Nah. Namanya Pelawangan. Nah, di situ tuh ada alas Sukmo Ilang. Sukmo Ilang itu yang harus dihajatin apa? Itu lebih hati-hati. Kalau ada yang memanggil jangan sampai menoleh, cuma itu aja. Iya, kalian tahu lah nanti yang manggil itu kayak bukan suara teman kalian atau apa, jangan noleh karena kalau kita menoleh itu bisa selamat. Dalam arti di rumah akan bisa gila kalau kita nggak kuat. Oh, oke. Jadi kita harus kuat-kuatan, tapi satu fisik, dua kejiwaan kita. Kejiwaan. Paling aman jangan noleh lah ya. Kalau ngelewat situ hati-hati sendiri gitu. Udah nyampe ke puncak itu yang apa dari puncak kayaknya kayak puncak utama yang ada benderanya, terus di sana-sana juga ada beberapa puncak juga itu. Nah, itu kan apa? Makanya saya sebut kalau dari puncak kita lurus ke arah selatan, itu kan ada gua di situ. Gua Sakri. Iya. Nah, kalau kita akan terus melakukan perjalanan, kita akan melewati Gunung Welirang gitu. Oh, ya, lurus terus masih jauh ya. Ya, itu makanya itu tadi udah dari bawah sampai ke atas apa informasinya udah ya lumayan lengkap. Nah, kalian kalau mau lebih lengkap lagi, mau bener-bener pengen tahu apa itu Eyang Semar, apa itu lelaku yang di sini, bisa ke channelnya Mas Dwi di apa nama channelnya? Gumandar Jowo. Nanti aku kasih tag di sini ya. Kalian langsung bisa kunjungi di situ. Bisa itu loh tadi cerita ya. Live untuk ngebahas Eyang Semar aja itu bisa sampai 2 jam. Iya. Emang lama. Ini aja aku nggak tahu kalian bisa tahan apa nggak dengan video ini. Semoga obrolan ini bermanfaat gitu loh. Nah, untuk terakhir adalah tips untuk kalian yang masih paranoid, masih takut-takut sama horor, sama mitos, apa dari sampean yang terpenting untuk mendaki gunung. Yang paling penting kita harus berdoa. Nah, dan menjaga silsilah gitu aja. Silsilah maksudnya apa? Perilaku. Oh iya, perilaku kita dijaga gitu. Aku nggak tahu, emang ini sering aku omongin juga di YouTube. Aku sama teman-teman nggak miso, aku nggak iso. Pasti entah meskipun ditahan-tahan tetap ono keceplosan nih gitu, Pak. Tetap yang paling penting yang ketiga ini, Mas. Apa? Kalau kita bepergian ke gunung, kita harus pandai membaca alam. Misalkan ini mau ada hujan atau badai, jangan lanjutkan dulu. Menjaga kondisi fisik. Jangan disangkut pautkan dengan sosok halus dulu, kan gitu. Oh iya, dilogikakan dulu. Kalau udah baru ini. Karena itulah pelajaran terpenting, hal terpenting dari sebuah perjalanan adalah pulang dengan selamat. Puncak, candi, apapun itu cuman bonus semua. Yang paling penting dari sebuah perjalanan adalah pulang dengan selamat. Ya, Pak ya. Karena kita harus bisa menjaga kondisi fisik kan gitu. Sehoror-horornya tempat, seserem-seremnya tempat, itu kalau sugesti kita kuat, insya Allah bisa selamat lah, Pak. Tetap ada horornya, mitosnya tetap ada, tapi sugesti kita harus tetap kuat gitu, Pak ya. Yang paling bisa membuat kita rapuh kan fisik dulu. Fisik dulu. Kalau fisik kita lemah dalam keadaan payah, akan mudah
mudah dikacaukan. Iya, secara mental juga langsung kena Pak ya. Iya, makanya mensana in core mensano itu loh. Dalam jiwa apa raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat juga. Seperti kalau kita nggak tahan sama dingin kan apa? Seperti orang mengigau. Iya. Kan itu. Oh, kayak apa? Tanda-tanda hipotermia itu. Nah, sebelum hipotermia kan ada lagi yang dia halu-halu dulu gitu. Nah, halusinasi. Sebenarnya itu yang paling bahaya Pak ya. Kan fisik. Karena bukan hanya mitos, pikiran kalian sendiri juga bisa ngeracunin ya. Kalau kalau aku sendiri ya, karena aku nggak tahu ritual-ritual kayak gimana, minimal masuk ke area yang itu disakralkan, minimal uluk salam, assalamualaikum. Ya aku sendiri sih yakin dalam hatiku pasti yang ada di situ pasti jawab kok waalaikumsalam. Itu kan sama-sama mendoakan keselamatan. Beliau juga mengerti kita, cuma kita tidak mengerti beliau. Gitu. Nah kalau nggak percaya dengan hal gaib, minimal kan kita berdoa dulu, menjaga perilaku kita. Tujuan kita camping memuncak ya sudah kan gitu. Iya. Ini sebenarnya kalau mau dibahas lagi, aduh panjang. Nanti kalau ada kesempatan aku mau main-main, entah kalau ke Malang ke rumahnya Mas Dwi atau kemana, kita bahas lagi. Kalian tulis komentar mau apa nggak dibahas lagi. Bukan cuma yang di sini, nanti yang di lain-lain juga bisa ya. Untuk video kali ini udah sampai sini aja karena memori dan baterainya sudah tidak kuat. Terima kasih buat kalian. Bilang jangan lupa budal ya. Matur suwun. Matur suwun. Lali budal. Jok lali budal. Jogo rek. Awe.